Oke men, balik lagi nih sama gua nih. Kali ini gua mau cerita sedikit nih. Nih burung jalak kebo gua tiba-tiba macet. Yang tadinya gacor dor, tiba-tiba nih anteng kayak gini nih. Gua juga nggak tahu kenapa sih awalnya ya kan. Kok tiba-tiba langsung gini nih. Manteng aja. Mau ditaruh di luar, mau taruh di dalam. Nih sama aja nih kayak begini nih. Tuh kelakuannya tuh. Padahal ya gua kasih makannya ya rutin lah ya. Nah, setelah gue dapet info nih dari orang-orang ya, ada yang bilang, oh itu mah karena kurang dijemur. Tapi ada yang bilang, wah lu keseringan ngejemur lo atau kelamaan ngangkatnya pas ngejemur. Nah itu gue juga nggak tahu ya. Yang benar yang mana, gue juga nggak tahu. Uh, Kalau gue bilang sih bukan masalah di penjemuran juga ya. Tapi bisa jadi juga sih di penjemuran terlalu lama juga bisa jadi, atau kurang dijemur pun bisa jadi. Nih, padahal tuh sekelilingnya tuh rame ya, banyak gitu apa maksudnya, banyak pancingannya sekelilingnya, tapi kayak dia tuh kayak apa ya, kayak nggak ada suara apa-apa gitu buat dia tuh lihat deh, manteng aja. Nah ini lagi gue coba ngikutin saran dari temen-temen ya kan. Ya udah coba gue jemur dulu dah, reaksinya gimana. Nah ini udah hampir, ini udah 2 menit lebih gue videoin, udah 2 menit lebih, tapi lihat tuh nggak ada reaksi sama sekali. Padahal sekelilingnya tuh pancingannya banyak ya. Ini pancingannya real lagi, bukan dari handphone ya. Tuh masih diem ya, padahal sekelilingnya udah banyak apa yang ngoceh gitu ya, pancingan gitu. Bener-bener diem aja dia. Gue juga nggak tahu dia, dibilang nggak sehat sih sehat sebenarnya tuh. Kalau dari kelihatannya sehat, nggak ngerentek ngerentek banget gitu, gimana sih kayak orang sakit gitu, enggak tuh. Tapi ada yang bilang juga mungkin itu faktor dari makanan. Nah kalau dia bilang faktor dari makanan nih, nanti gue tunjukin gue ngasih makanannya apa aja. Kalau di harian sih gue ada pur, udah pasti pur, air minum udah pasti ada, pisang. Nah ini pisang sama ulet, jangkrik pun juga gue kasih. Tuh pisangnya aja sampai begitu tuh, ya kayak ogah-ogahan makan gitu. Ini air, nah kalau dibilang kotor sih nggak terlalu kotor karena hari ini belum gue bersihin nih. Pagi ini gue belum bersihin. Nah kalau soal makanan ya normal sih gue ngasih makannya ya kan. Soalnya ada yang bilang, coba deh extra foodingnya lu tambah lagi kayak jangkrik atau ulet gitu. Ya mungkin bisa ngaruh juga ya kan. Tapi ada yang bilang juga jangan terlalu ngasih makannya banyak. Ya, ibarat orang kalau kekenyangan ya banyakan bengongnya lah, banyakan diemnya. Itu juga mungkin bisa jadi faktornya yang lain gitu, faktor lain. Nah ini jangkriknya nih, jangkrik selalu gua bikin seger ya. Ini ulet pun tetap gua kasih makan, jangkrik tetap gua kasih makan, ulet gua kasih makan karena biar tetap apa, ada nutrisinya juga lah makanannya itu. Balik lagi, dia tetap diem walaupun apa ya, makanannya banyak lah. Ya mungkin nanti akan gue coba
gue ngasih makan jangkrik atau uletnya di sore hari aja. Tapi balik lagi sih kalau gue bilang karakter burung ya, balik lagi ke karakter burung sama apa yang namanya ikatan batin kita sama burung. Sang pemilik sama burungnya itu emang harus ada apa ya, ikatan batin lah gampangnya. Jadi kita tahu gitu loh, oh maunya dia kayak gimana sih. Kalau kalau gue ngambil kesimpulan ya paling itu, antara si pemilik sama burung itu udah sama. Nah ini udah gue pancing sama jalak yang lain juga, yang lebih muda. Nah yang lebih muda itu walaupun belum gacor banget ya, dia tuh bunyi gitu, walaupun toet-toet gitu kan, dia tetap bunyi. Siul-siulan pelan gitu dia tetap bunyi. Sedangkan yang udah lebih mapan duluan itu diem aja, cuman ngeliatin doang gitu, ngerespon ada sesuatu yang baru deket dia gitu. Nah ini banyak banget masukan ya kan. Ada yang bilang lu terlalu banyak ganti-ganti gantangan, maksudnya digantungnya pindah-pindah. Ada yang bilang gitu. Ya baik lagi sih kalau gue bilang tetap dari ikatan batin itulah. Gue harus ngerti si jalak gue ini maunya apa, maunya di mana, maunya makan apa. Nah itu dia sih faktor utamanya, kayaknya sih itu. Kesimpulan gue di situ. Ya tuh udah gue jauhin sekarang jaraknya, tapi tetap aja tetap dia nggak mau ngoceh. Ya nanti gue akan menemukan caranya sendiri ya. Setiap burung kan karakternya beda-beda, dan setiap pemilik itu ngelatihnya juga beda-beda. Ada yang dijemur habis-habisan, ada yang dijemur sebentar, ada yang ngasih makannya extra foodingnya banyak, ada yang sedikit, atau ada di jam-jam tertentu. Ya kayak gitulah. Gue akan nemuin apa ya namanya settingannya lah. Nah ini gue bandingin sama yang dari tadi ngoceh nih. Yang dari tadi ngoceh ini, nih dia aja selama 2 menit itu pasti ngoceh gitu. Kalau gue rekam lama selama 2 menit itu pasti ngoceh. Sedangkan kalau gue lihat ke sebelahnya itu dia masih ada di luar, itu jalak gue masih anteng aja. Ya nantilah gue cari settingannya dia, bukan settingan ya, apa ya, kemauannya dia lah kasarnya. Oke mungkin segini aja cerita dari gue. Siapa tahu ada kasus-kasus yang sama, ya sekedar sharing aja buat teman-teman yang ngalamin kasus yang sama. Karena burungnya karakternya berbeda, dan sang owner pun berbeda ngedidiknya. Gue yakin di situ ada letak kesamaan dan perbedaan. Jadi nggak mesti gue pakai cara ini salah, si A berarti salah. Nggak juga. Pasti ada kesamaan dan ada perbedaan di setiap owner dan karakter burung. Oke mungkin cerita gue sampai sini aja ya. Semoga video gue bermanfaat, dan jangan lupa di like sama di komen, sama di share juga sih.